Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Graha. Dari video sebelumnya saya menjelaskan tentang hobi dan mimpi saya yang ingin menjadi seorang pengusaha. Dan kali ini saya di sini ingin mewawancari Bapak Haurzimi, yaitu seorang pengusaha mebel. Dan mungkin ini tidak terlalu tepat untuk karena rencana saya sebelumnya untuk mewawancarai seorang pengusaha percetakan, tapi karena saat ini dalam masa pandemi, dan jadi saya hanya mencari seorang pengusaha yang dekat dengan tempat tinggal saya saat ini. Dan mungkin langsung saja kita wawancarai Bapak Haurzimi. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Danu Graha. Di sini saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin mewawancari Bapak untuk menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Kapital Selekta Dunia Kerja. Jadi Pak, langsung saja. Di sini Bapak Haurzimi sebagai pengusaha mebel yang tepatnya berada di Benteng, itu Pak? Betul. Dan saya ingin bertanya Pak, sudah berapa lama usaha yang Bapak jalankan ini? Saya mulai tahun 1994. Jadi kurang lebih 20 tahunan sampai saat ini. 20 tahunan. 24 tahunan. 24 tahunan. Dalam 24 tahunan ini, hambatan apa saja yang sudah Bapak alami untuk menjalankan usaha mebel ini, Pak? Awalnya sih masalah permodalan, baru waktu dibentuk pertama kali, karena waktu itu kan modal susah dicari. Jadi benar-benar modal dari nol. Modal itu kan digunakan untuk beli alat, peralatan yang modern kan. Waktu tahun-tahun sebelum tahun 2000 itu kan alat-alat itu mahal, yang kita tidak punya modal. Jadi dimulai dari nol lah, kayak alat manual. Tapi alhamdulillah dapat dilewati. Masalah yang kedua yang pernah dihadapi masalah krisis ekonomi tahun 98. Itu daya beli masyarakat kan menurun. Jadi kita banyak buat barang, daya belinya tidak ada. Tapi pun alhamdulillah bisa dilewati, karena kesabaran. Yang ketiga itu masalah yang sering dihadapi, masalah bahan baku, karena semakin tahun bahan baku itu susah dicari, tapi bisa disiasati. Alhamdulillah bisa dicari. Alhamdulillah. Jadi dari yang saya dengar tadi, masalah bahan baku yaitu kayu, seperti kita tahu saat sekarang ini masyarakat itu minatnya sudah mulai berpindah ke bahan baku lain seperti aluminium dan sebagainya. Jadi bagaimana? Apakah Bapak punya solusi untuk menghadapi perpindahan minat dari masyarakat ini? Secara umum memang minat masyarakat itu sekarang beralih ke bahan selain kayu, tapi itu targetnya kan menengah ke atas. Tapi kok menengah ke bawah masih diminat ke kayu, karena bahannya lebih murah. Kedua, seleranya pun masih selera kayu, orang-orang menengah ke bawah itu kan masih. Tapi untuk solusinya sih kedepannya mungkin saya pun harus mempelajari tentang bidang-bidang jenis selain kayu, sedikit-sedikit dipelajari gitu. Berarti sekarang dalam tahap untuk mempelajari ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai, mungkin langsung saja kita buka-bukaan. Kalau boleh tahu berapa penghasilan Bapak dalam sebulan Pak? Bisa. Karena bidang usaha saya ini kan tidak satu jenis, jadi berbagai macam multi produk lah gitu kan, seperti perabot, kusen, pintu, jendela, tempat tidur, segala macam kan. Jadi kita ambil rata-rata ya kan, rata-rata per bulan itu omsetnya 20 sampai 25 juta. 20 sampai 25 juta ya. Dalam seperti yang kita tahu, saya dengar Bapak itu menggaji karyawan itu dalam per minggu. Gaji karyawan semuanya pakai borongan, satu barang upah sekian, cuma karyawan ambilnya tiap minggu. Kalau boleh tahu Bapak memiliki berapa karyawan ya Pak? Karyawan yang sekarang 4.
4 ya. Oh, ada minat lain untuk membuka usaha baru atau cabang ke daerah lain Pak? Untuk buka ke daerah lain belum, cuma untuk pengembangan usaha saya sementara ini ingin membuka usaha batako, cetak batako, karena usaha saya kan selama ini kan selain bikin perabot rumah tangga juga bikin kusen, pintu, jendela. Jadi setiap orang yang ingin membuat rumah baru kan ada satu paket, ada batako, ada pintu, ada kusen. Nah, jadi dia tidak belanja di tempat lain. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, motivasi Bapak untuk memulai mebel itu apa Pak? Seperti yang saya dengar Bapak itu lulusan dari Fakultas Pendidikan Untan. Jadi kenapa Bapak malah memilih mebel? Kenapa tidak menjadi PNS? Oh, ceritanya sih panjang. Saya cerita sedikit bahwa setelah tamat sekolah menengah oleh orang tua, saya dianjurkan untuk kuliah di ilmu pendidikan supaya cepat jadi PNS. Cuma sebenarnya untuk bakat dan minat itu saya lebih banyak ke bidang tukangan. Jadi kuliah tetap saya ikuti sampai selesai alhamdulillah. Tapi setelah kuliah untuk cari kerja kemarin agak susah. Jadi daripada gosong saya melanjutkan minat bakat, hobi. Sama sering waktu berjalan konsumen bertambah. Nah itu Mbak, konsumen makin bertambah dan minat makin besar gitu. Oke, Bang. Lalu ada saran nggak dari Bapak untuk para calon-calon pengusaha, terutama yang saat ini mahasiswa yang memiliki untuk menjadi pengusaha untuk kedepannya? Apakah ada skill tertentu atau persiapan seperti mental dan lainnya, soft skill dan hard skill? Kalau kita dari tamat sekolah menengah itu kan kita kadang-kadang udah punya cita-cita. Kalau kita yang jadi dokter, kuliah ke dokter. Kalau kita pengusaha, kuliah di bidang ekonomi atau bidang-bidang yang sesuai dengan cita-cita kita, minat bakat, supaya sinkron antara ilmu dengan usaha yang kita geluti. Tapi kalau posisinya seperti saya, kalau udah memang kuliah di bidang lain tapi usaha di bidang lain, lanjutkan saja, karena kuliah itu bagi saya sebenarnya bukan untuk cari kerja tapi untuk menambah wawasan. Walaupun secara tidak langsung ilmu itu kita gunakan, tapi sangat bermanfaat untuk menambah wawasan pikiran kita untuk mengambil keputusan, kebijakan. Kalau saya tanya seperti ini Pak, apakah kuliah itu penting? Jawaban Bapak? Sangat penting. Sangat penting. Dan pertanyaan terakhir Pak, kalau Bapak diberi kesempatan kembali, apakah Bapak ingin menjadi PNS atau tetap menjadi pengusaha? Seperti yang kita ketahui, PNS sekarang ini memiliki prospek kerja dan gaji yang lumayan besar. Kalau saya kembali ke belakang, karena memang saya niat, cita-cita saya ingin jadi pengusaha mebel, saya kuliah di bidang itu, ya Pak. Tetap kuliah di bidang itu. Cuma kalau memang dari awal memang ingin PNS, kuliah ya bidang yang sesuai gitu Pak. Nah, kuliah di bidang apa kan bisa jadi PNS gitu Pak. Jadi mungkin sekian wawancara kita kepada Bapak Awal Jimmy kali ini. Terima kasih Pak atas jawaban dan saran yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan mahasiswa yang mendengar ini termotivasi untuk tetap melanjutkan mimpi mereka untuk menjadi seorang pengusaha. Baik, mungkin sekian dari wawancara kita kali ini. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Karena manusia itu adalah tempatnya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.